Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang durasi gagal bayar Anda di pinjol itu dan juga tingkat kolektibilitas Anda di Slick OJK. Video ini terinspirasi dari Mas Osaka yang bertanya di grup seperti ini. Izin tanya para suhu, kalau BI checking apa pengaruh ke istri? Saya sudah call 5 gitu ya. Nah, dia bilang atau dia tanya kalau BI checking apa pengaruh ke istri. Nah, jika sang suami sudah macet di 10 leasing, sudah WO motor gitu ya, sudah galbay di banyak pinjol, itu tidak akan pengaruh ke BI checkingnya istri. Ya, selagi istri Anda itu tidak pernah hutang atau pembayarannya lancar. Ya, istri Anda tetap memiliki BI checking yang bagus atau memiliki Slick OJK yang bagus. Ya, tapi kalau untuk pengajuan kredit ya, contoh pengajuan motor, Anda ingin kredit motor ya, yang maju nama istri. Nah, leasing itu sudah bisa dipastikan, saya jamin menaruh curiga kepada Anda. Ya, kenapa istrinya yang maju, bukan suaminya yang maju? Nah, itu pasti ya, leasing itu pasti sudah menaruh curiga kepada Anda. Kenapa leasing menaruh curiga kepada Anda? Ya karena Anda atau laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga yang memutuskan segalanya, yaitu dasar-dasar sifat rumah tangga, seperti itu ya. Nah, di kacamata leasingnya, kalau istri yang maju berarti suaminya yang BI checkingnya jelek gitu ya. Tapi kalau Anda bersikukuh tetap ingin kredit motor, kredit mobil ya, itu biasanya DP-nya besar atau Anda itu deposit selama 6 bulan ya. Itu akan di ACC tuh sama surveyornya tuh ya. Anda deposit 6 bulan atau DP-nya gede atau dua-duanya, DP-nya gede, depositnya 6 bulan juga gitu ya. Wah, pokoknya Anda mengeluarkan uang yang besar. Nah, di status ini pun ada komentar yang sangat menarik sekali ya. Statusnya bertanya, kalau BI checking apa pengaruh ke istri? Nah, komentarnya tergantung berapa istrinya gitu ya. Tetap saja mau istrinya 2, 3, kalau suaminya sudah galbay, leasing bank itu curiga ya kalau istrinya itu yang maju duluan. Dan solusinya itu tadi, deposit 6 bulan atau DP-nya gede. Itu ya. Nah, sekarang kita ke tingkatan skor kredit di sistem layanan informasi kredit. Oke. Nah, di sini saya sudah ada di Sikapi Uangmu ojk.co.id. Di sini ada judul tingkatan skor kredit di sistem layanan informasi keuangan atau SLIK gitu ya. Nah, di sini ada tulisan sangat kecil sekali. Ini apa ini? Tingkatan skor kredit dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dinilai berdasarkan kemampuan membayar debitur, ketepatan pembayaran pokok dan bunga disebut kolektibilitas kredit gitu ya. Lanjut, berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 40 POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan kredit Anda berdasarkan durasi gagal bayar Anda di pinjol, leasing, dan bank. Oke, yang pertama adalah kolektibilitas 1, yaitu lancar. Apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Nah, itu masuknya adalah kolektibilitas 1, lancar. Kalau sebutan kasarnya budak hutang ya, selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu ya, tidak pernah telat sehari pun. Nah, selanjutnya kolektibilitas 2. Nah, kolektibilitas 2 adalah dalam perhatian khusus. Nah, ini penjabarannya adalah apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Jika Anda itu gagal bayar antara 1 sampai 90 hari, Anda itu dalam perhatian khusus ya. Cocok bagi yang jomblo-jomblo, kurang perhatian. Anda diperhatikan oleh leasing, bank, pinjol, dan OJK juga ya. Jadi kalau Anda kesepian, Anda tinggal galbay saja, nanti Anda dalam perhatian khusus. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah kolektibilitas ketiga ya, kurang lancar. Nah, apa itu kurang lancar? Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 sampai 120 hari gitu. Itu kurang lancar. Itu masih kurang lancar loh, belum macet ya, kurang lancar. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, bank itu
bank dan leasing itu masih bisa menimbang gitu ya, antara Anda itu di ACC atau tidak gitu. Sebenarnya masih kolektibilitas 3, apalagi yang survei itu Anda kenal baik atau teman Anda gitu kan, atau bisa di-join. Ya, sudah rahasia umum seperti itu ya. Oke. Nomor 4, kolektibilitas 4, diragukan. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121 sampai 180 hari gitu. Oke. Lanjut nomor 5, kolektibilitas 5, macet. Nah, ini macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari atau 6 bulan. Jadi Anda kalau sudah galbay di Kredivo, Akulaku yang masuk slik tuh, pinjol yang masuk slik itu sudah 6 bulan, itu kolektibilitasnya sudah macet. Gampang lah kalau ini mah ya, kolektibilitas 1 lancar, kolektibilitas 2. Nah, skor kredit seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dipakai di beberapa negara. Contohnya Amerika, Indonesia juga, dan lain-lain gitu ya. Amerika juga sama, ada skor kreditnya. Semakin skor kredit Anda itu bagus, semakin Anda mudah mendapatkan kredit gitu ya. Sama seperti di Indonesia. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kapan debt collector datang ke rumah sesuai dengan durasi galbay Anda ya, apakah 91 hari, apakah 90 hari gitu kan, apa 180 hari gitu kan. Nah, di sini saya sudah googling ya, kapan debt collector datang ke rumah. Sebenarnya saya itu males bahas ini ya, karena bodoh amat mau debt collector itu datang, mau nggak datang, siapa yang peduli ya. Mau datang nggak akan saya ladenin, nggak akan saya temuin. Ya, tapi karena banyaknya pertanyaan di grup Facebook Raja Galbay tentang hal itu, maka akan saya coba bahas di sini. Perlu Anda ketahui ya, jawaban-jawaban di sini itu tidaklah pasti ya, karena tidak ada yang tahu kapan debt collector itu datang ke rumah Anda. Ya, jawaban-jawaban di sini hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari nasabah yang sudah gagal bayar dan selamat. Ya, ingat ya, pengalaman-pengalaman orang yang sudah gagal bayar didatangi DC lapangan dan selamat. Jadi Anda pun ketika didatangi DC lapangan itu masih selamat-selamat saja. Tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Itu yang perlu diingat. Oke ya. Nah, di sini ada tulisan debt collector akan datang ke rumah debitur setelah melakukan beberapa proses penagihan sebelumnya. Khususnya DC pinjol yang datang ke rumah debitur sebelumnya akan ditagih dan diingatkan untuk membayar melalui desk collection. Jadi ketika Anda galbay, Anda itu ditagih dulu oleh DC WhatsApp, DC telepon, DC SMS gitu ya. Nah, jika penagihan WA, penagihan telepon itu tidak menghasilkan apapun, maka bisa diperkirakan Anda akan dikunjungi debt collector. Itu masih perkiraan juga ya, tidak pasti. Ya, ini bukan ilmu eksak yang pasti-pasti gitu. Ini bukan, ya. Karena tidak ada yang tahu DC pinjol itu akan datang ke rumah Anda kapan gitu ya. Anda galbay 3 bulan baru didatangi, itu tidak ada yang tahu, ya. Yang terpenting adalah mental kitanya. Atau kita ini bisa menyiapkan skenario ya di pikiran kita. Kalau ada DC lapangan nanti gimana ya? Apakah saya akan langsung telepon OJK ya, suruh ngobrol dengan OJK nih, dia menagih gitu kan, dan lain-lain ya. Kalau Anda mengikuti channel Raja Galbay itu banyak sekali tips-tips cara menghadapi debt collector lapangan gitu. Saya Raja Galbay pernah juga didatangi DC Kredit Pintar dan saya usir ya, dan dia itu tidak balik-balik lagi gitu. Jadi sekali lagi tidak ada yang perlu ditakuti dengan kehadirannya DC lapangan ya, karena jawaban-jawaban ini pun berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang sudah didatangi oleh DC lapangan dan semuanya baik-baik saja, tidak ada yang menakutkan gitu ya. Yang menakutkan itu adalah akal bulusnya DC WA ya, masuk ke grup Facebook Raja Galbay, masuk ke grup-grup yang lainnya menakut-nakuti ya, bilang ini ada DC lapangannya, ini ditemui oleh, ini didatangi oleh 10 orang, 15 orang, dan lain-lain. Itu semuanya bohongan. Ya, DC lapangan pinjol itu tidak seperti itu. Anda mau tahu DC lapangan seperti apa? Anda tinggal datang ke koperasi di daerah Anda dan lihat satu-satu karyawan koperasi tersebut ya. Apalagi yang pakai motor Revo terbang seperti ini. Nah, seperti itu ya, santai saja, oke?
DC lapangan juga masih sama-sama makan nasi, masih sama-sama manusia. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.